Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan Bina Iman GKI Klasik Solo pada hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan sapaan Allah untuk menjadi landasan di dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang di hadapan Engkau pada saat ini. Kami naikkan segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Allah, penyertaan Allah, dan juga kekuatan yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kami. Bapa, kami bersyukur untuk segala yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami kelola dan kami pertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Kiranya Engkau akan mengaruniakan kepada kami hikmat untuk kami dapat menjadi pengelola yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Engkau telah mempersiapkan sabdamu untuk Engkau sampaikan kepada kami saat ini. Tuhan anugerahkanlah kepada kami hati yang lembut, hati yang terbuka, dan penuh dengan sukacita menyambut setiap kebenaran sabda Tuhan. Dan berikanlah kepada kami hati yang setia untuk kami tinggal di dalam kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 39 sampai ayat 52. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus, dan kita menjadi orang yang berbahagia
jikalau kita bukan hanya mendengar, tetapi kita juga setia hidup di dalam segala kebenarannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertambahan umur tidak serta-merta menunjukkan bertambahnya kualitas hidup yang baik dan benar. Untuk memiliki kualitas hidup yang baik, maka harus diupayakan, harus diperjuangkan, harus ada tekad. Bertambah umur itu adalah suatu kepastian. Tetapi bertambah kualitas di dalam hidup itu adalah sebuah pilihan. Pada hari ini kita bersama-sama mendengar sabda Tuhan di dalam bacaan tadi dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 39 sampai dengan ayat 52, yang mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang bukan hanya bertambah besar, bukan hanya bertambah secara usia, bukan hanya bertambah besarnya secara fisik, tetapi di dalam teks kita dikatakan bahwa bertambahnya usia, bertambahnya besar secara fisik, disertai juga dengan bertambah hikmatnya. Dan di dalam ayat terakhir yang kita baca tadi, dikatakan bahwa Yesus makin disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada Tuhan ada peran dari orang tuanya, Maria dan Yusuf. Mereka memiliki keteladanan, mereka memiliki ketaatan untuk menjalankan apa yang dikatakan di dalam hukum Taurat. Ketika Tuhan berumur 8 hari, maka mereka menyunatkan Yesus. Dan ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka membawa Yesus ke Bait Allah, ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ada keteladanan, ada pengajaran pasti, meski secara detail tidak kita temukan di dalam bacaan kita bagaimana Maria dan Yusuf mengajar Tuhan. Tetapi pastilah itu ada dan pastilah itu dilakukan. Paling tidak ada keteladanan, ketaatan, dan kesetiaan dari Maria dan Yusuf untuk membawa Tuhan, memperkenalkan Tuhan kepada Allah dan juga kepada hukum Allah. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga menemukan di dalam teks kita bahwa bukan hanya oleh karena ada keteladanan dan pengajaran, tetapi juga ada usaha, ada kemauan dari Tuhan sendiri. Dikatakan bahwa ketika perayaan-perayaan itu telah selesai, maka Tuhan tetap ada di Bait Allah. Untuk apa? Ternyata dia bersama dengan para alim ulama, belajar kitab, dan ada banyak hal yang Yesus tanyakan kepada para alim ulama. Dan ketika Yesus pun juga diberikan pertanyaan-pertanyaan, Yesus pun juga memberikan jawaban-jawaban yang mencengangkan. Itu berarti bahwa selain ada keteladanan, selain ada pengajaran, maka juga harus ada kemauan untuk belajar, kemauan untuk mencari, dan kesetiaan untuk melakukan apa yang sudah dipelajari dan apa yang sudah dimengerti. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka di dalam bacaan kita dikatakan bahwa Yesus bukan hanya bertambah umurnya, bukan hanya makin besar badannya, tetapi Yesus juga makin bertambah hikmatnya. Lebih daripada itu, Yesus makin disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia karena memiliki kualitas hidup yang benar di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan pada hari ini sesungguhnya bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang masih mengalami pertumbuhan secara fisik di dalam hidupnya. Tetapi bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita semua. Berapapun usia kita, mungkin secara fisik kita tidak lagi bisa mengalami pertumbuhan. Sudah maksimal, sudah mentok. Tetapi Bapak Ibu, bahwa secara umur, secara usia, sepanjang kita masih ada di dunia ini, sepanjang itu umur akan makin bertambah. Yang perlu kita renungkan adalah apakah dengan bertambahnya usia kita, bertambah juga kualitas hidup kita, dibarengi dengan bertambahnya kualitas dalam hidup, dibarengi dengan bertambahnya hikmat di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tentu keteladanan, ada banyak teladan yang sudah diberikan. Bagaimana untuk kita bisa memiliki kualitas hidup? Entah ketika kita membaca dari tokoh-tokoh Alkitab, atau bahkan mungkin juga keteladanan hidup dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Para rohaniawan mungkin, orang tua kita mungkin, saudara-saudara kita mungkin, atau siapapun. Mereka banyak memberikan keteladanan bagaimana harus hidup sebagai orang-orang yang mengenal Allah. Secara pengajaran, tentu kita juga banyak menerima pengajaran. Baik itu melalui khotbah-khotbah, melalui renungan, melalui saat teduh pribadi, dan melalui berbagai macam hal. Kita menemukan ada banyak pengajaran. Tetapi pertanyaannya adalah, dari semua yang kita lihat, keteladanan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, keteladanan dari tokoh-tokoh Alkitab, dari semua pengajaran yang kita dengar, dari siapapun pengajaran itu, dari sekian banyak firman Tuhan yang sudah kita baca secara pribadi, seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa banyak itu berdampak di dalam hidup kita. Tergantung dari seberapa besar kemauan kita, seberapa besar tekad kita, seberapa besar niat kita untuk kita bukan hanya sekedar mau melihat, mau mendengar, mau mengerti, mau memahami, tetapi kita mau menjadikan itu sebagai sikap dalam hidup kita, sebagai gaya dalam hidup kita, sebagai orang yang mengenal Allah. Jika itu yang kita lakukan, maka kita bukan hanya terus bertambah usia kita. Setiap hari usia kita bertambah, tetapi setiap hari juga hikmat kita bertambah dan bertambah di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus terus bertambah usianya. Yesus terus bertambah besarnya. Dan Yesus makin disukai Allah dan disukai oleh manusia. Dengan bertambahnya usia kita, bertambahnya besar secara fisik yang kita miliki, apakah juga dibarengi dengan semakin disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia? Bukan oleh karena usia kita yang sudah makin bertambah, tetapi oleh karena kualitas hidup kita yang hidup di dalam hikmat Allah, hidup di dalam kasih karunia Allah, dan hidup di dalam kesetiaan kepada Allah. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Jika kita mau bertumbuh, bukan hanya bertambah. Jika kita mau bertumbuh, Tuhan memberikan kepada kita banyak teladan, banyak orang di sekeliling kita yang dari mereka kita bisa belajar banyak hal.
Hari ini kalau kita mau bertumbuh, maka Tuhan juga menyediakan banyak pengajar untuk kita. Hari ini jika kita mau bertumbuh, maka Tuhan juga menyediakan firman-Nya dan menyediakan dirinya untuk kita belajar dari Dia. Yang harus kita punya adalah kemauan untuk kita bertumbuh, kemauan untuk kita tinggal dalam Dia, kemauan untuk kita mencari apa yang Dia perkenan atas hidup kita, kemauan untuk kita terus belajar firman Tuhan. Dimanapun dan kapanpun, tantangan itu selalu ada. Hambatan itu selalu datang. Tetapi jika kita mau dan jika kita dengan kesungguhan hati terus mencari di dalam Tuhan, maka kita terus akan bertumbuh. Bukan hanya usia kita terus bertambah besar, bukan bertambah liar, tetapi bertambah besar, bertambah hikmat di dalam Tuhan. Kiranya berapapun usia yang Tuhan anugerahkan kepada kita saat ini, kita adalah orang-orang yang disukai Allah. Dan kita adalah orang-orang yang disukai oleh sesama kita. Teruslah hidup di dalam hikmat dan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk sapaan-Mu pada hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kepada kami bahwa kualitas hidup kami tidak ditentukan oleh berapa banyak usia kami. Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami terus memiliki kemauan untuk mencari, untuk belajar, dan juga untuk menerapkan di dalam hidup kami. Ya Allah, kami memohon hikmat yang daripada-Mu, supaya di dalam kehidupan kami terus hidup di dalam segala kebenaran. Kami tahu apa yang memperkenan hati Tuhan, sehingga hidup kami disukai oleh Allah dan disukai oleh sesama kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Allah, kiranya hikmat itu juga Engkau anugerahkan kepada para pemimpin kami. Di dalam mereka melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terkhusus ketika sampai hari ini, mereka terus berjuang untuk mengatasi pandemi. Tuhan sertai mereka, Tuhan tolong mereka. Begitu juga untuk seluruh rakyat di negeri ini. Kiranya setiap kami boleh turut berperan serta untuk mewujudkan kehidupan yang terus semakin hari semakin baik. Keadilan dan kesejahteraan boleh dialami oleh setiap orang. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, khususnya untuk GKI Klasi Solo. Biarlah keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat boleh menyatakan kepedulian dan kasih Allah bagi sesama. Kami melihat kesempatan di tengah-tengah kesempitan, di tengah-tengah segala kesulitan, tapi kami tahu ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh menyatakan kasih Allah kepada sesama kami. Terima kasih ya Allah, dan kami doakan untuk sesama kami yang terus berjuang di dalam pemulihan, baik secara kesehatan mereka, ekonomi, maupun juga pemulihan-pemulihan yang lain. Tuhan tolonglah supaya setiap orang terus menaruh segala pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.